Hai teman kece, ketemu lagi di video skill kali ini dan bahasan kita adalah kemampuan membaca kreatif. Kita sudah tahu ya bahwa terdapat berbagai macam kemampuan membaca dan salah satunya adalah kemampuan membaca kreatif. Namun apa bedanya sih kemampuan membaca kreatif ini dengan kemampuan membaca yang lain? Oke, kita ke pengertiannya ya. Membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Ada juga pengertian yang menyatakan bahwa membaca kreatif itu membaca yang mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengombinasikan pengetahuan sebelumnya yang sudah pernah diciptakan. Pemahamannya bagaimana? Nah, pemahamannya kreatif di sini masuknya adalah berarti ada tindak lanjut dari pembaca setelah membaca sebuah bacaan atau teks. Dan jika seseorang membaca lalu berhenti pada saat ia telah menutup bukunya, maka dirinya tidak bisa disebut sebagai pembaca kreatif. Itu hanya pembaca biasa saja dan pembaca normal, tidak berhubungan dengan kemampuan membaca kreatif. Tapi sebaliknya, jika setelah membaca dia melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi peningkatan kehidupan baru, ia dikatakan sebagai pembaca yang kreatif. Misalnya kalian membaca buku tentang tutorial menanam hidroponik dan kalian langsung praktik. Nah, itu berarti kalian adalah salah satu pembaca kreatif. Lantas, apa saja sih tujuan membaca kreatif? Nah, pada umumnya, membaca kreatif ini memiliki tujuan yang hendak dicapai. Jadi ada tujuan tertentu yang lebih dari hanya sekedar membaca. Yang pertama adalah memahami informasi secara lebih mendalam. Biasanya pembaca kreatif ini benar-benar mempunyai tujuan atau maksud membeli atau membaca buku ini, gitu. Jadi dia butuh pengetahuan tambahan, dia butuh sebuah cara. Jadi memang benar-benar ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam. Misalnya ada hal yang ingin diterapkan, ada tutorial yang dibutuhkan, ada sesuatu hal yang dari para ahli yang ia butuhkan, itu akan melakukan membaca kreatif ini. Selanjutnya yang ketiga, membaca kreatif juga bertujuan agar para mahasiswa atau siswi terampil berkreasi dalam hal-hal dramatisasi, interpretasi lisan atau musik, narasi, ekspresi tulis, dan juga ekspresi visual. Ini untuk mahasiswa atau siswa yang berhubungan sama seni ya kalau ini ya. Jadi ada yang diperlukan selain hanya membaca saja. Ada interpretasi lebih jauh daripada hanya membaca kalimat dan juga paragraf karena berhubungan sama musik, visualisasi, dan juga ekspresi tulis. Lalu apa saja manfaat membaca kreatif? Dari penjelasan sebelumnya, kita sudah tahu ya tentang pengertian membaca dan pemahaman kreatif. Maka bagi seorang pembaca, dengan melakukan tindak lanjut setelah membaca atau melakukan membaca kreatif, ada manfaat yang didapatkan pastinya. Manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pengetahuan baru. Nah, dari sini pembaca dapat menerapkan berbagai pengetahuan baru yang diperoleh untuk mengembangkan karir atau juga prestasi. Kemudian, setiap pembaca akan mendapat pengetahuan yang baru dan pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup dan karir bagi pembacanya. Yang kedua, manfaatnya adalah peningkatan kemampuan. Jadi, di sini pembaca akan meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang sesuai kebutuhannya masing-masing. Pengetahuan baru yang didapatkan dari membaca dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Manfaat yang ketiga adalah kemampuan menulis. Membaca pasti ada hubungan erat dengan menulis. Manfaat yang penting dan dapat dipetik dari proses membaca dan pemahaman kreatif, salah satunya adalah untuk menulis. Semakin banyak pengetahuan yang didapat melalui bacaan, maka akan semakin mudah untuk menulis. Dan kita juga bisa praktik menulis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam buku.
Sudah ada ilmunya, sudah ada pengetahuannya, dan tinggal diterapkan dan dipraktikkan dalam menulis. Manfaat selanjutnya adalah manfaat di bidang lain, di luar membaca dan juga menulis ya teman kece. Jadi di sini membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang terapan lainnya. Misalnya nih, wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat kesehatan tubuh, informasi cara membuat makanan atau barang. Kalau misalnya itu siraman rohani, berarti akan mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitas, entah itu tentang ibadahnya atau tentang keyakinan. Kalau misalnya itu pemikiran para budayawan, berarti berhubungan sama peningkatan kegiatan budaya atau pemahaman tentang budaya, dan juga yang lainnya. Jadi tidak hanya berhenti di membaca dan menulis saja, tapi terapan-terapan lainnya di aspek kehidupan lain. Yang kelima, memberikan informasi. Membaca kreatif akan memberikan ragam informasi yang tentunya bisa berguna untuk kehidupan kalian, baik kehidupan sehari-hari, tugas sekolah, atau juga pekerjaan. Misalnya membudidayakan tanaman hias, tanaman obat, atau pengetahuan tentang cara membuat bangunan dan menata ruangan secara artistik, termasuk cara merenovasi suatu bangunan agar terkesan lebih nyaman dan indah. Nah, di situ informasi bisa didapatkan dari membaca kreatif nih teman kece. Lalu, apa saja ciri-ciri membaca kreatif? Ternyata membaca kreatif itu ada ciri-cirinya teman kece. Membaca kreatif memiliki beberapa ciri yang berbeda dari membaca pemahaman yang lain. Menurut Nur Hadi, ahli membaca kreatif nih, mengatakan bahwa sebagai seorang pembaca kreatif harus dapat memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, membaca kreatif itu memiliki ciri tidak berhenti saat menutup buku. Jadi dia justru melakukan aktivitas lain. Dia ada tindakan lanjutan setelah kegiatan membaca tersebut. Entah itu praktik yang tadi ya, yang saya sebutkan, misalnya dia membaca buku tentang hidroponik. Setelah membaca, dia langsung membeli bahan-bahannya, kemudian mengolahnya, mempraktekannya, seperti itu. Jadi tidak berhenti kegiatannya saat menutup buku. Selanjutnya, menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Setelah praktik di satu hari itu saja, dia tidak berhenti di hari itu. Jadi, terus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dia membaca tentang informasi tentang kesehatan ya. Jadi, dia menerapkan hidup sehat itu setelah membaca dari buku yang didapat. Selanjutnya, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku dari yang dia baca dan dia terapkan, yang sudah dia uji, dia praktekkan, bisa menambah kematangan sikap, cara berpikir kreatif dan logis supaya tidak sembrono dalam mengambil keputusan dan juga mengambil sikap. Ciri yang selanjutnya adalah hasil membaca berlaku sepanjang masa. Jadi, sebagai pembaca kreatif, cirinya biasanya hasil dari membaca kreatif ini tidak akan mudah dilupakan dalam waktu yang singkat karena pemahamannya yang mendalam. Sudah membaca, terus dipahami, kemudian dipraktikkan secara kontinu, dan itu akan menjadi hal atau ilmu yang berlaku sepanjang masa. Kemudian kita bahas keterampilan dalam membaca kreatif ya. Di sini ada beberapa keterampilan dalam membaca kreatif. Karena untuk membaca kreatif perlu diadakan latihan serangkaian keterampilan nih. Jadi beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang pembaca kreatif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. Kedua, keterampilan membuat resensi buku. Kalian membaca buku, kemudian membuat resensi atau membuat review buku. Lalu keterampilan yang tiga, yaitu memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Ini berlaku buat kalian yang menulis karya ilmiah, mungkin ya contohnya kalian memiliki teori-teori yang sudah dibaca pada buku sebelumnya, dan kalian bisa terapkan pada karya ilmiah kalian, atau dalam eksperimen sehari-hari. Selanjutnya, keterampilan mengubah buku cerita prosa, cerpen atau novel di sini, menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. Jadi lebih divisualisasikan lagi dari apa yang ada di dalam buku, kemudian dijadikan drama real, dan itu menjadi sebuah skenario naskah. Skenario atau naskah drama. Keterampilan selanjutnya adalah mengubah puisi menjadi prosa. Kenapa? Karena kalau kalian sudah bisa mengubah puisi menjadi prosa, berarti kalian sudah memahami apa yang ada dalam puisi tersebut.
Dan yang lainnya adalah keterampilan mementaskan naskah drama yang dibaca. Nah, kalau tadi dari cerita menjadi naskah, dan sekarang dari naskah menjadi drama yang dipentaskan. Nah, dari situ kalian berarti sudah memiliki keterampilan dalam membaca kreatif. Ini hanya beberapa contoh keterampilan saja. Step-step yang bisa kalian lakukan untuk mengasah membaca kreatif. Apa saja jenis membaca kreatif? Ada dua nih teman PC jenis membaca kreatif. Yang pertama adalah menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca. Jadi di sini pembaca mampu membuat kesimpulan dari hal yang sudah dibaca, kemudian dia menandakan pembaca mampu membuat kesimpulan hal tersebut, dan ini menandakan bahwa ia telah mampu menangkap dan memahami isi bacaan. Kemudian jenis yang kedua adalah melanjutkan pemikiran penulis. Jadi pembaca tidak hanya berhenti pada fakta yang sudah dibaca, tapi pembaca yang kreatif ini mengembangkan sendiri gagasan dari bacaan yang telah mampu dipahaminya. Jadi dia sudah bisa menangkap apa maksud penulis di situ, kemudian dia mulai mengembangkan dan melanjutkan. Mungkin dia bisa memunculkan karya lain atau menemukan temuan yang lain dari dasar yang sudah dia dapatkan dari penulis tersebut. Dan dalam membaca kreatif, untuk mampu memahami pikiran pengarang, diperlukan beberapa ketangkasan dalam belajar yang meliputi seperti ini ya. Jadi dia bisa melihat rencana pengarang, dia bisa mengerti gagasan intinya, pembaca menangkap fakta-fakta dan detail-detail yang penting, menghubung-hubungkan fakta dan merangkum apa yang disampaikan oleh pengarang melalui teks bacaan, kemudian mendapatkan kesan umum dari buku atau karangan. Nah, itu tadi step-step yang paling detail supaya kalian tahu apa yang dimaksud atau apa yang diinginkan oleh pengarang. Oke, saya rasa sudah lengkap ya untuk video kali ini. Kalian bisa lihat dan review lagi. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi pembaca yang kreatif supaya kalian mendapatkan ilmunya untuk dalam jangka waktu yang lama dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari untuk pendidikan dan karir kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.